Selamat siang, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang praktikum Mo7. Jadi pada percobaan kali ini kita diberikan file hex dan file Proteus. Lalu kita membuat user dari @mega128 dengan virtual terminal secara asinkronus seperti pada program contoh, yaitu untuk mengirim 32 bit data dengan ketentuan bintang dan pagar sebagai kunci dari pembacaan data. Jadi bintang data 32 bit, pagar, lalu data 32 bit ini harus berbentuk bilangan, bukan karakter. Data 32 bit ini akan mempresentasikan 125.000 kHz. Contohnya ketika ditransmisikan data bintang 4294967295 pagar, maka pada virtual terminal akan tampil 125.000 kHz. Untuk info lebih lanjut kita lihat video. Jadi kita sudah melihat videonya. Lalu ini kode yang akan kita simulasikan kepada teman saya, dipersilakan. Terima kasih Andika. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemrogramannya, memprogram soal yang telah dibacakan tadi. Jadi langkah pertamanya yaitu untuk memasukkan library apa saja yang akan digunakan. Yang di sini itu ada Mega128, yaitu microcontrollernya, kemudian ada delay, ada string.h, ada stdlib, dan ada stdio. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel-variabel atau label apa saja yang akan digunakan nantinya pada pemrograman. Di sini ada data string yang dimulai sama dengan 0, kemudian ada data bit, kemudian ada jumlah bintang yang ini ya, nilai awalnya sama dengan 0, didefinisikan sebagai tipe data unsigned long integer. Kemudian ada frekuensi yang didefinisikan sebagai tipe data float. Kemudian ada beberapa label yang didefinisikan sebagai tipe data char, yaitu ada S data string, input string, dan ada filter. Kemudian ada I, label I, J, panjang data, dan terakhir yang didefinisikan sebagai tipe data unsigned char. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat suatu fungsi atau suatu program di sini untuk merubah dari suatu bilangan long integer menjadi sebuah data string. Di sini ada unsigned long integer to string. Unsigned long integernya di mana kita di sini didefinisikan lagi C, sign, offset, dan N sebagai unsigned long integer. Di sini ada jika A-nya sama dengan 0, maka dia akan bertanda negatif, sign-nya sama dengan -1. Kemudian jika sign-nya sama dengan -1, maka offset-nya sama dengan 1. Jika selain sign sama dengan -1, maka offset-nya akan sama dengan 0. Sini mendefinisikan nilai n-nya sama dengan 0 pertama-tama, kemudian untuk nilai c-nya sama dengan nilai offset, maka dan nilai a-nya tidak sama dengan 0, maka c-nya bertambah. Dan n-nya sama dengan n dikali 10 ditambah nilai a yang tadi dikurang dengan 0. Jika nilai sign-nya sudah sama dengan -1, maka n-nya sama dengan -n, dan selanjutnya nilai n-nya di return atau dikembalikan. Oke, kemudian di sini ada program void-nya. Di sini ada mendefinisikan port E sebagai port input, sehingga DDRE-nya kita isikan dengan 0x00 atau 0B 000000. Kemudian di sini ada inisialisasi user-nya.
ada UCSR0A, yaitu control register user A, di mana diisikan dengan 0x00, semuanya 0. Kemudian UCSR0B kita isikan dengan 0x18, 0x18. Kemudian UCSR0C-nya kita isikan dengan 0x06, 0x0, ya benar, 0x06. Kemudian UBRROH kita isikan dengan 0x00 dan UBRROL kita isikan dengan 0x40. Untuk penjelasan program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Deden. Di sini saya akan menjelaskan program di dalam while. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu jika program ini akan terus berjalan melooping terus-menerus dengan memasukkan nilai 1 ke dalam while. Kemudian di dalam while kita masukkan sebuah kondisi yang akan mengecek jika data stringnya sama dengan 0, maka data sama dengan 0 dan frekuensinya juga sama dengan 0. Maka kita akan tampilkan dengan perintah printf sebuah enter dan serial not available, tulisan use previous data, data in string, dan data in bit. Dan kita tampilkan data bitnya yakni sama dengan 0 seperti yang sudah didefinisikan. Kemudian printf-nya frekuensi persen 1,2f, dan kita masukkan sebuah frekuensi yang tadi didefinisikan 0. Kemudian kita sematkan enter lagi dan kita beri delay sebanyak 1500 agar tidak terjadi overlap. Kemudian setelah itu kita jalankan sebuah program ini dari 0 sampai dengan jumlah data yang ada dengan jumlah penambahan i+1. Nah, kita di sini ingin memasukkan sebuah input karakter string pada sebuah monitor. Maka kita masukkan perintah scanf dengan variabel yang akan kita serap adalah input string. Dan input string ini akan kita tampilkan pada perintah printf. Nah, di sini kemudian dari input string ini kita transfer menjadi sebuah variabel yang berbeda, yaitu sDataString dengan jumlah array yang sama. Nah, kita cek lagi kemudian jika dalam input string i itu terdapat sebuah tanda pagar, maka print kita tampilkan sebuah enter dan kemudian kita break. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita kondisikan sebuah hitungan for dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil sama dengan panjang data dari sDataString dikurangi 1 dengan penambahan i+1. Kemudian kita cek jika i-nya sama dengan 0, maka kita akan melanjutkan sebuah program ini. Dan jika dalam kondisi lain, antara lain i-nya sama dengan panjang data dari sDataString dikurangi 1, maka kita juga akan lanjutkan. Kemudian filter i dikurangi 1-nya sama dengan sDataString dalam array yang tadi sudah dimunculkan, yaitu i. Di sini kemudian kita akan memanggil kembali sebuah fungsi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu fungsi toString yang akan mentransfer data string ke dalam bentuk long integer. Nah, dari sini kita masukkan lagi ke dalam fungsi filter yang ada di atas, kemudian kita serap ke dalam sebuah variabel baru, yaitu data string. Nah, kemudian kita juga butuh sebuah panjang data dari data string tersebut, maka kita mendefinisikan panjang data sama dengan panjang dari sDataString. Kemudian kita cek dulu kondisi yang akan kita tampilkan. Jika data stringnya itu tersebut adalah 0, antara lain kita tidak terdapat input data, maka kita akan mengecek jumlah bintang yang ada pada string yang telah kita input. Nah, di sini jika kemudian dalam array itu terdapat sebuah bintang, maka jumlah bintangnya yang semula dari 0 akan bertambah 1 dalam program jumlah bintang sama dengan jumlah bintang plus 1. Dan kita definisikan bintang yang terakhir itu adalah J. Nah, dari posisi J ini kita tahu bahwa J ini adalah posisi terakhir dan kita definisikan J ini yang terakhir. Kemudian kita cek lagi, jika jumlah bintangnya lebih besar dari 1, maka kita akan menampilkan data string yang telah kita serap dalam bentuk filter, dan kemudian kita akan tampilkan tulisan warning data string input bintang,
data in bit tidak dapat menampilkan bit, frekuensi tidak dapat menampilkan frekuensi, karena di sini kita belum memiliki sebuah fungsi yang menampilkan frekuensi. Kemudian kita beri delay 1500 dan kita definisikan kembali jumlah bintang sama dengan 0 agar jumlah bintang yang tadi kita tambahkan kembali lagi ke dalam bentuk 0. Kemudian kita cek lagi kondisi yang lain, ketika jumlah bintangnya sama dengan 1, maka di sini kita akan menampilkan serial available dan kemudian kita akan menampilkan read bintang, yang artinya kita telah membaca sebuah bintang yang sempurna yang diakhiri oleh pagar, dan kemudian kita akan menampilkan sebuah proses dengan titik-titik, dan kita tampilkan data in string dengan memanggil sebuah fungsi filter yang tadi sudah di filter tadi. Kemudian data in bit ini juga kita panggil dengan bentuk filter. Sedangkan dari frekuensinya kita dapatkan dari data string dibagi 4294967295 dikali 125.000, kemudian kita ubah tipe datanya ke dalam bentuk float. Nah, dari sini kita tampilkan printf frekuensi yang tadi sudah kita jumlahkan. Kemudian kita definisikan lagi jumlah bintangnya sama dengan 0. Mungkin sekian penjelasan program modul 7 percobaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, setelah kita sudah lihat percobaannya, kodenya, sekarang kita akan mencoba simulasinya. Pertama, kita sudah memasukkan COV dari percobaan, lalu kita simulasikan. Nah, di sini karena belum ada data yang di-input, maka serial not available, lalu data string yang nggak ada, data bitnya 0, frekuensinya 0. Lalu seperti pada soal, kita input bintang 4, 42, 94, 9672, 95 pagar. Nah, seperti pada soal, ketika kita menginput 4294967295 pagar, maka frekuensinya yaitu 125.000. Nah, ini dibulatkan, lalu data in string akan menampilkan apa yang telah kita input angkanya. Lalu untuk data in bit, sayangnya kelompok kita belum menemukan fungsi untuk membuat data in bit. Lalu kita ke contoh lain, misal kita masukkan bintang 123456789 pagar. Maka data in string-nya akan 123456789, lalu frekuensi muncul. Lalu ketika bintangnya ada 2, misal bintang 123, bintang 1234556 pagar, maka data in string-nya 123 lalu kita gak bisa menampilkan bit karena bintangnya ada 2 ini, lalu frekuensi kita tidak dapat menampilkan frekuensinya. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.